Halo teman-teman, balik lagi bareng aku Lydia Khairani, mahasiswi KPI semester 4 di UNSMA Banten. Dan tentunya seperti biasa dengan agenda yang sama nih, vlog learning journal ke-8. So, simak videonya sampai habis ya, karena kalian bakal dapet banyak wawasan tentang opini dan features pada learning journal kali ini. Bye! Pada pertemuan ke-8 ini, Pak Adi, Dr. Adi Kusuma SIKOM MSI menjelaskan langsung tentang apa itu opini dan apa itu features. Jadi teman-teman, menurut Pak Adi, opini itu merupakan jenis tulisan yang berisi gagasan, ulasan, atau kritik terhadap persoalan yang berkembang di masyarakat yang kemudian nantinya ditulis dan dengan bahasa ilmiah populer. Nah, contohnya seperti persoalan di masyarakat, kualitas pendidikan yang buruk, kisah negara korupsi, bencana yang terus mendera, mentalitas pejabat, etika yang makin merosot, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan feature sendiri, pengertian feature sendiri menurut Pak Adi adalah sebuah karangan naratif, karangan kreatif yang terutama dirancang untuk memberi informasi sambil menghibur tentang suatu kejadian, situasi, atau aspek kehidupan seseorang. Dalam istilah surat kabar, feature disebut juga berita ringan atau soft news atau kisah di balik berita. Contohnya nih ya, berita di balik musibah bencana, atau kisah penjual daun jati, atau bahkan pemecah batu atau peraih medali emas IOS. Nah, selain dari pengertian atau definisi opini dan features ya teman-teman, karena sebentar lagi ini kelas kita atau angkatan kita atau semester 4 ini akan membuat tentang jurnal. Jadi Pak Adi sendiri memberikan bagaimana rambu-rambu dalam penulisan artikel ilmiah. Nah, ada beberapa rambu-rambu ya, walaupun semua persoalan dapat dituliskan dalam bentuk opini, ada yang harus diperhatikan nih ya teman-teman. Pertama adalah persoalan tentang aktual dan menjadi perhatian masyarakat dalam opini ya teman-teman. Jadi persoalan aktual dan menjadi perhatian masyarakat itu harus diperhatikan dengan baik. Kemudian yang kedua, ada masalah yang ditulis itu tidak menghasut atau bahkan mengadu domba atau memfitnah orang lain gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah tulisan itu berupa solusi, jadi memberikan solusi gitu ya teman-teman terhadap persoalan, memberikan titik terang gitu ya terhadap sebuah isu yang kita bahas nantinya. Nah teman-teman, selain ada rambu-rambu dalam menulis artikel opini, teman-teman di rumah juga bisa mempelajari teknik dalam penulisan artikel opini ini. Nah, ada beberapa teknik dalam penulisan artikel opini ya teman-teman. Pertama itu adalah adanya masalah yang akan kalian tulis. Jadi teman-teman itu harus punya masalah dulu atau punya isu dulu yang akan kalian tulis. Bisa kalian cari dari searching di Google gitu ya masalahnya, atau bisa dari buku yang kalian baca, atau bahkan bisa dari pengalaman teman-teman di rumah. Nah, yang kemudian selanjutnya adalah lengkapi masalah itu dengan bahan pustaka. Jadi setiap masalah yang teman-teman buat gitu ya teman-teman, bisa teman-teman lengkapi dengan sumber yang asli. Maksudnya sumber berdasarkan ilmiah gitu ya, berdasarkan bahan-bahan pustaka yang ada gitu. Kemudian selanjutnya adalah bagi penulis pemula nih ya teman-teman. Jadi setiap masalah itu harus teman-teman diskusikan dulu, bisa melalui teman atau bisa melalui pakar atau ahlinya gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah artikel itu harus didukung dengan fakta dan data. Jadi selain tadi ada bahan pustaka, jadi artikel opini itu harus sesuai dengan fakta dan juga data ya, data yang berdasarkan sumber yang konkret gitu ya teman-teman. Nah, kemudian selanjutnya adalah artikel itu harus ada saran dan pemecahan. Selanjutnya mencantumkan sumber kutipan jika mengutip pendapat dari orang lain. Kemudian terakhir adalah jika penulis ragu terhadap persoalan, batalkan saja penulisan. Jadi kalau misalkan teman-teman ragu nih atas apa yang teman-teman tuliskan, sudah lebih baik teman-teman batalkan saja dalam penulisan itu dan jangan dilanjutkan.
Selanjutnya adalah aktualitas opini ya teman-teman. Ada 2 aktualitas opini. Pertama itu berkaitan dengan kejadian yang ada di tengah-tengah masyarakat seperti wabah, unjuk rasa, kenaikan gaji, mahalnya biaya pendidikan, bahkan dan lain-lain ya. Dan kemudian yang kedua adalah aktualitas ini berkaitan dengan hari besar nasional dan internasional. Misalnya dari hari AID atau HIV, hari tanpa asap rokok, pramuka, Natal, Idul Fitri, pendidikan, dan lain sebagainya. Kemudian ada proses dalam penulisan artikel. Nah teman-teman, dalam penulisan artikel juga memiliki beberapa tahapan. Pertama itu adalah tahap pra penulisan, kemudian tahap penulisan, dan tahap pasca penulisan. Kayak semacam ini ya teman-teman, semacam sedang memproduksi sebuah film, ada pra, ada produksi, pasca produksi gitu ya. Tapi bedanya di sini itu adalah pra penulisan, penulisan, dan pasca penulisan. Nah pada tahap pertama ya ini tahap pra penulisan ya teman-teman. Pada tahap ini penulis itu harus mampu mencari pokok persoalan yang ditulis. Jadi mencari referensi, kemudian menyiapkan outline. Kemudian penulis ini harus memiliki kebiasaan menulis apa yang dibaca, dilihat, didengar, jadi apa yang dirasa maupun apa yang dialami oleh penulisnya. Nah dalam kegiatan ini ya teman-teman, penulis memiliki kebiasaan menulis pikiran pokok, paragraf pernyataan, menyalin teks, dan sebagainya. Selanjutnya adalah tahap penulisan nih teman-teman. Jadi setelah kita berhasil pada tahap pra penulisan, selanjutnya adalah tahap penulisan. Nah pada tahap penulisan ini ya teman-teman, penulis itu harus membuat draft tulisan. Jadi hal yang harus diperhatikan adalah menggunakan bahasa Indonesia yang terkesan sederhana dan mudah dipahami. Lebih baik banyak titik daripada banyak koma. Kemudian perhatikan kelengkapan subjek, predikat, gaya bahasa, pilihan kata, penataan paragraf, tanda baca, dan ejaan. Terakhir ini ada tahap pasca penulisan. Jadi tahap terakhir adalah tahap pasca penulisan ya teman-teman. Setelah membuat draft tulisan selesai, kemudian selanjutnya adalah melakukan editing atau penyuntingan atau revisi berkaitan dengan keamanan tulisan, pemakaian kalimat, bentukan dan pemilihan kata, pemakaian tanda baca, ejaan, dan sebagainya. Nah teman-teman, selanjutnya adalah jenis-jenis artikel. Jadi dalam pertemuan kemarin ada 5 jenis yang diterangkan. Pertama itu adalah jenis artikel populer. Nah teman-teman di rumah tahu nggak sih jenis artikel pengetahuan populer itu seperti apa? Jadi jenis ini itu adalah jenis yang artikel yang dapat dibaca siapa saja gitu ya, menarik dan mudah dimengerti. Misalnya nih ya, artikel temuan penelitian, potret pendidikan, sejarah peradaban, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah artikel penuntun praktis atau guideline. Nah artikel penuntun praktis ini biasanya memberi petunjuk gitu ya, misalnya ya, merawat keantikan, kiat sukses mengelola keuangan, menolong korban, pembagian kerja di rumah, dan sebagainya. Jenis yang ketiga adalah jenis artikel politik nih teman-teman. Kalau bicara tentang politik pasti yang harus diwawancarai adalah seorang pakar politik tentunya teman-teman. Siapapun dapat menyoroti persoalan dari dimensi politik. Misalnya ya teman-teman, penulis dapat menginterpretasikan permasalahan politik, kasus perusakan lingkungan hidup, kebijakan pendidikan, kebijakan ekonomi, dan sosial budaya. Kemudian selanjutnya adalah artikel olahraga. Nah jenis ini tuh biasanya jenis yang soft ya teman-teman, artikel yang paling disukai banyak orang tentunya. Penulis dapat menyoroti praktik olahraga, prestasi tokoh olahraga, termasuk gosipnya. Misalnya ya teman-teman, kan sekarang ini lagi digandrungi bahwa timnas itu lagi menang lawan Korea Selatan nih ya teman-teman. Nah itu bisa tuh dibuat jadi opini, salah satu opini, atau bisa jadi dibuat tentang artikel feature. Misalkan kalau artikel feature-nya ya teman-teman, bisa dari profil dari tokoh, misalkan Arhan. Nah kan ini lagi viral tuh Arhan tuh. Nah bisa dijadikan profil singkatnya seperti artikel feature ya. Kemudian juga kalau dalam bentuk opini bisa jadi dari kemenangannya nih kemarin ya tuh. Jenis yang kelima nih teman-teman adalah jenis artikel kebudayaan. Nah jenis ini tuh adalah jenis yang biasanya untuk sastrawan, seniman, atau penulis yang ingin memaparkan persepsi mereka terhadap peristiwa yang berkaitan dengan budaya.
Nah, penulis dapat mengupas untung rugi. Contoh ya, keluarga permana, esai tentang Oedipus kompleks, sastra dan realitas, dan sebagainya. Nah teman-teman, selain dari jenis-jenis di atas ya, sebenarnya masih banyak lagi pembahasan tentang penulisan artikel ini ya, kiat-kiat dalam menulis artikel dalam pertemuan ke-8 ini. Seperti contohnya seperti resensi ya, kemudian resensi juga jelas diterangkan gitu ya, ada seperti penilaian buku, ulasan buku, timbangan buku, pembahasan bahkan penilaian dan bahkan juga rekomendasi buku yang sudah diterbitkan gitu ya. Selain resensi juga bahkan ada strukturnya gitu, bagaimana dalam penulisan artikel gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin itu aja ya yang dapat Lydia sampaikan. Sampai jumpa di learning journal selanjutnya. Semoga teman-teman atau Lydia juga bisa dapat paham tentang penulisan berita dan artikel ke depannya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.